Shalom, salam berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara sekalian di dalam GKM Menyapa edisi hari ini. Apa kabar semuanya? Saya harap kita aman-aman di dalam kasih karunia Tuhan ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin untuk bacakan satu bagian ayat terlebih dahulu bagi setiap kita. Terambil dari Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Begini bunyinya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baru-baru ini kita digemparkan dengan suatu berita viral tentang terjadinya kebakaran hutan yang besar di area Gunung Bromo dan sekitarnya. Mungkin bagi sebagian dari kita berita atau peristiwa tentang kebakaran hutan bukan suatu hal yang wow ya, atau hal yang menghebohkan, karena ini negara kita Indonesia sudah sering terjadi peristiwa-peristiwa berita kebakaran hutan ya. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya baru-baru saja terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang membuat peristiwa kebakaran hutan kali ini berbeda dan cukup menghebohkan dari yang berita-berita sebelumnya adalah terletak pada insiden konyol apa yang terjadi dan menyebabkan mengapa ini bisa terjadi. Nah, saudara yang terkasih, pada tanggal 6 September yang lalu, sepasang mempelai pria dan wanita yang masih muda itu merencanakan sesi foto prewedding mereka di Bukit Teletabis Bromo. Nah, di sana entah dari pihak pasangannya ini atau dari pihak wedding organizer-nya, mereka merencanakan penggunaan flare atau kembang api air mancur ya, kalau kita di Manado ya. Itu untuk memeriahkan suasana foto prewed tersebut. Nah, saudara, awalnya semua berjalan dengan baik ya. Kemudian difoto dan setelah selesai, api yang masih keluar dari flare tersebut tidak segera dipadamkan, tidak segera diatasi, dan pada akhirnya justru berakibat fatal, saudara. Api yang ditimbulkan meskipun berasal dari ukuran flare yang sangat kecil itu perlahan-lahan mulai menyambar rumput-rumputan kering yang ada di sekitarnya, dan begitu terus menerus secara perlahan mulai meluas, mulai membesar, dan ditambah lagi sekarang ini sedang masuk musim kering, dan ditambah waktu itu sedang bertiup angin yang cukup kuat mungkin di daerah sana. Saudara, api yang mula-mula hanya kecil ini terus bertambah, terus menjadi besar hingga akhirnya melahap seluruh area Bukit Teletabis Bromo. Saudara, dan dikabarkan api tersebut sampai sekarang ini pada waktu perekaman GKM Menyapa ini, seluruh titik wisata area Gunung Bromo dan sekitarnya itu ditutup oleh pemerintah. Oleh karena api ini terus menyebar, terus membesar, dan sampai saat ini belum dapat dipadamkan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, unik sekali bahwa api yang kecil itu jika dinyalakan dengan sembarangan bisa menyebabkan kebakaran satu gunung. Dan unik juga bahwa firman Tuhan menyamakan hal ini dengan perkataan lidah. Yakobus 3 ayat 5 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara, dampak dari setiap perkataan kita, seberapa kecil pun itu kita pikirkan, itu ternyata bisa melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Saudara, kita bisa membaca di sepanjang catatan-catatan sejarah bahwa peristiwa perang yang paling besar pun itu dan memakan korban jiwa yang banyak, itu ternyata ada yang disebabkan dari selisih paham sepele antara dua individu yang saling melontarkan kata-kata hinaan. Itu dalam sejarah. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara bisa mengingat, mungkin dalam kisah kehidupan kita masing-masing, kita mengingat ada peristiwa konflik, pertengkaran dalam rumah atau dengan teman, dengan rekan kerja, yang ternyata jika ditelusuri itu disebabkan karena suatu peristiwa yang sepele ya, namun dibesar-besarkan oleh lidah perkataan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu kita perlu waspada, senantiasa waspada dalam berkata
kata. Firman Tuhan tadi yang saya bacakan berkata, dengan mulut kita bisa memuji Tuhan, namun dengan mulut yang sama juga kita bisa menyakiti sesama. Saudara, dengan mulut yang sama kita bisa memberkati, namun juga bisa membawa kutuk bagi orang lain. Dan Tuhan sangat tidak suka akan hal itu. Saudara, jika kita sudah betul-betul mengalami kasih Tuhan, jika Tuhan sudah mengubahkan hati dan hidup kita dengan kuasa kasih salib Kristus, seharusnya apa yang keluar dari bibir kita ini adalah sama dan senantiasa sama, yaitu untuk memuji Tuhan dan memberkati sesama, bukan justru sebaliknya. Saudara, mari kita terus-menerus belajar bersama dan berefleksi. Apakah setiap kita, saya maupun Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan, sudah dengan bijaksana menggunakan bibir, mulut, lidah kita? Apakah kita sudah berusaha untuk terus lebih bijaksana dalam berkata-kata, lebih perbanyak sikap menahan diri dalam situasi yang mulai memanas, dan melatih diri lebih sering memperkatakan hal-hal yang positif dan memberkati kepada sesama? Saudara, jika kita bisa melakukan hal itu, maka saksikanlah, kita bukan hanya akan memperkuat hubungan kita di dalam keluarga kita saja, tetapi juga bisa memberkati dan memperkuat hubungan dengan setiap orang yang kita temui di dalam keseharian hidup kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus kiranya menyertai kita dengan kuasa-Nya. Shalom.